Motivasi awal berani bikin usaha kafe, rintangannya apa aja di awal? Dulu tuh saya insinyur di Australia. Coba sambil kerja tuh udah senang sama kopi. Kebetulan tren yang kita rasakan di Indonesia sekarang itu terjadi di Australia di awal tahun 2000-an. Cuma waktu itu nggak ada COVID, jadi perjalanan ini mulus. Nah, jadi hobi sejak zaman kuliah itu ya ngotak-atik kopi. Selalu penasaran kenapa kopi di coffee shop bisa enak ketika buat di rumah nggak enak. Itu penasaran, jadi sering nyari-nyari informasi. Ada forum pecinta kopi di rumahan. Itu juga sama. Saya waktu pertama kali mulai di rumah hasilnya nggak enak, tapi setelah cari tahu informasi di forum, waktu itu nggak ada namanya sosial media, jadi nyari-nyari di forum, itu nanti ketemu rahasianya. Oh, ternyata mesin rumahan teknologinya kurang mumpuni untuk membuat kopi dengan cita rasa kafe. Itu makanya sering banget yang mau buka coffee shop kalau nanya rekomendasi mesin, di kita selalu rekomendasinya mesinnya lumayan mahal, mulai dari 15 jutaan ke atas, karena memang tipe pompanya sama tipe aplikasi pressure-nya berbeda. Mesin dengan thermoblock itu bakal menghasilkan cita rasa tidak semaksimal dengan mesin yang bisa menghasilkan pressure kurang lebih 9-10 bar di group head-nya. Itu apakah mesti 9-10 bar? Kita juga udah pernah nyobain 4 bar, 5 bar dan enak juga. Itu. Jadi at one stage di awal tahun 2010-an pengen punya usaha, selalu punya mimpi pengen punya usaha. Dan waktu itu masih di Australia, dan kesempatan untuk membuka usaha karena perkembangan ekonomi di Indonesia yang luar biasa waktu itu, putuskan untuk pulang ke Indonesia. Toh kita juga membangun negeri. On top of that, Indonesia itu salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia, dan unfortunately kopi Indonesia belum bisa menjadi raja di rumah sendiri. Nah, awalnya dari situ, kelilingan kita cari kopi. Ternyata Malang sendiri adalah salah satu pengeksporter kopi terbaik di Indonesia untuk Robusta, dan pasar utamanya adalah kebanyakan di Eropa Selatan. Jadi banyak produk-produk dari Eropa Selatan yang kembali masuk ke Indonesia yang sebagian menggunakan kopi dari Malang. Jadi sejarah terulang kembali. Raw material diekspor ke luar negeri, setelah diproses kembali lagi ke Indonesia. Jadi memang challenge-nya waktu itu. Kenapa berani bikin usaha kopi? Ya sebenarnya ya itu mimpi ingin kopi terbaik Malang bisa dinikmati di Malang dulu, sisanya baru diekspor. Rintangan di awal challenging banget waktu di awal, karena latar belakangnya pegawai, insinyur, kita nggak ngerti yang namanya marketing, kita nggak ngerti namanya pricing. Cuma untungnya waktu kerja dulu kita memang udah nge-handle profit and loss, udah ngerti pembukuan kurang lebih lah ya, gimana cara menghemat cost, gimana cara maximize profit, model-model bisnis yang ada itu kita udah lumayan belajar di situ. Dan yang lebih menarik lagi, pola pikir bekerja dengan bos dari luar negeri itu menarik sih. Pola pikirnya beda. Relationshipku dengan bosku itu lebih kayak teman. Setiap kesalahan itu dianggap sebagai proses belajar, malah nggak pernah dimarahin malah. Jadi memang dari approach seperti itu kita terpacu untuk memberi yang terbaik. Nah, teknik yang sama kita bawa ke Amsterdam waktu membuat Amsterdam. Waktu kita membuat Amsterdam dengan teknik yang sama, hasilnya para barista, para staff terpacu untuk bisa memberikan yang terbaik, karena ya memang nggak ada marah, nggak ada step kesalahan adalah proses pembelajaran. Pola pikir itu yang kita bawa sampai sekarang. Itu rintangannya challenging banget, apalagi kopi yang kita perkenalkan adalah kopi yang berbeda stylenya dengan kopi yang
yang waktu itu sering teman-teman nikmatin. Waktu itu lebih banyak yang minum teh di pagi hari daripada yang minum kopi. Penyeduh rumahan juga ya paling penyeduh kopi instan. Jadi challenge waktu itu susah banget. Kita selalu dibandingkan dengan kopi instan. Setiap kali presentasi mau ke hotel, mau ke coffee shop selalu dibandingkan dengan kopi-kopi tersebut. Kalau sekarang kan beda. Mungkin customer lebih mengerti, jadi mereka mungkin bakal tanya roasting kapan, style roastingnya seperti apa, apakah ada acidity. Kalau zamannya kita dulu waktu start itu sampai ada yang nyobain kopi tuh setelah nyobain diem karena kopinya asam. Kan waktu itu ya memang nggak terbiasa ya, kopi umumnya manis dan pahit. Itu sih. Rintangannya itu keterbatasan dana. Kita nggak mungkin bisa iklan kayak di billboard, kita nggak mungkin bisa pasang iklan di TV. Waktu itu awal mula Facebook marketing, Instagram marketing mulai berkembang. Jadi kita memang benar-benar fokus di benerin SEO di website, ngisi konten. Setiap hari kita ada konten tips usaha, bukan tips usaha, tapi coffee journey. Jadi setiap hari kita nyobain kopi Toraja, kopi dari Sumatera, kopi dari Malang, kita roasting, kita coba jadikan cappuccino. Perjalanan dari buat latte art yang hasilnya jelek bulat-bulat sampai yang bisa jadi yang keren, bisa rosetta, bisa tulip, bisa swan, kayak gitu. Rintangannya berbeda sama sekarang. Kalau sekarang memang cukup challenge-nya beda. Coffee shop banyak, edukasi terjadi cukup banyak di pasar. Jadi kalau sekarang experience apa yang bisa didapatkan pelanggan. Kalau dulu produknya bisa berbeda apa enggak? Kalau dulu seperti itu. Tadi ada pertanyaan lagi. Kalau ya kasih motivasi, soalnya saya punya kafe kena COVID jadi down. Ya otomatis kita adalah salah satu industri yang secara langsung dirugikan dari pandemi ini. Masih bersyukur kita masih bisa operasional. At least kita nggak mesti tutup kayak hotel. Kita masih bisa take away-an. Hotel kan nggak bisa take away-an ya. Posisinya juga jauh lebih bagus daripada resto. Jadi ya disyukuri. Mungkin pandemi kemarin buat kita untuk survive mode. Cuma setelah Agustus tahun yang lalu itu kita udah mengubah dari survival mode menjadi gimana caranya kita bisa profitable selama pandemi ini. Mungkin ini banyak teman-teman yang masih di survival mode yang mungkin sudah waktunya untuk berpikir gimana caranya bisa bisnis itu bisa benar-benar sehat selama pandemi ini, sehingga nanti ketika post pandemi bisnisnya bisa jauh lebih sehat gitu. Kan kita juga nggak tahu pandemi ini bisa berapa lama, varian-varian baru apakah udah bisa di stop atau bakal bermunculan, itu kan kita juga nggak tahu. Jadi gimana caranya kita sebagai bisnis bisa pivot bisa mengubah cara kerja dengan cepat dan menghasilkan produk-produk yang memang sesuai dengan kebutuhan segmen pasar yang seperti sekarang. Itu PR. Apakah karena semua coffee shop menjual minuman dengan jenis A, coffee shop kita juga mesti punya minuman A? Ya enggak. Jadi itu yang kita butuh hati-hati banget di masa sekarang. Semua lagi zamannya coffee mocktail, apakah perlu, apakah enggak? Ya itu masing-masing sesuai dengan mimpi yang kita mau bawa waktu awal membuka coffee shop. Di luar dari mimpi finansial. Kan kebanyakan kita tujuannya adalah finansial, tapi sebenarnya finansial adalah by product dari mimpi kita yang lebih tinggi. Itu mungkin bisa menjadi motivasi untuk Mas Rizky Udre.